Halo guys, selamat datang kembali di Zar Channel. Akhirnya Poco F7 unlock 120 fps di PUBG Mobile. Bagaimana performanya? Kita bedakan dengan si Poco F6 ini. Bagaimana performanya setelah unlock 120 fps atau smooth ultra extreme? Yang mana awal-awal ini, awal beli PUBG, untuk setelan PUBG di smooth ultra extreme atau 120 fps nya itu belum unlock. Nah, ketika update PUBG di 3.9, di versi 3.9 akhirnya unlock juga guys 120 fps nya. Oke, kita langsung masuk ke kontennya. Oke guys, jadi Poco F7 ini seperti yang tadi gua bilang, ketika awal beli itu 120 fps atau ultra ekstrimnya belum dibuka di PUBG Mobile. Ketika update PUBG-nya di versi 3.9 akhirnya kebuka juga guys, yang settingan smooth ultra extreme, smooth ultra extreme. Kalau nggak salah rivalnya ini si iQOO Neo 10 itu, kalau nggak salah sampai saat ini belum unlock juga guys si 120 fps nya itu. Tapi si Poco F7 sudah unlock di 120 fps. Oke, jadi ketika update PUBG itu, gue tahu PUBG akan update ke 3.9, tapi gue nggak begitu tahu kapannya gitu guys, tanggal berapa. Nah, tiba-tiba sebentar gue konekin dulu ke wifi. Tiba-tiba di channel YouTube gue itu ada yang komen, "Bang," katanya, PUBG udah update tuh, gimana, udah unlock 120 fps nya belum?" katanya. Sebentar guys, gua cari dulu. Oh, ini di sini, sorry. Di sini guys. Di Poco F6. Nah, ini 4 hari yang lalu guys. Memang gue baru bikin konten sekarang ini, karena kemarin agak nggak enak badan guys. Jadi Bang Speksiun, "Bang, sekarang PUBG udah ada update terbaru ya? Untuk F7 nya udah kebuka 100 fps atau belum di PUBG terbaru?" Gue balas, "Oh iya, saya belum update sih. Coba update Bang, nanti info-info." Nah, akhirnya gue langsung update pada saat itu juga. Lalu gua balas, "Sudah Bang," dan akhirnya kebuka 120 fps. "Wih, mantap Bang," katanya. Gitu guys. Oke, kita login ke PUBG untuk memastikan, bukan memastikan ya, untuk melihat settingannya. Di video kali ini kita nggak akan bermain PUBG, tapi gue sudah main PUBG-nya, gue sudah rekam fps-nya, dan perbandingannya ada guys. Maksudnya seberapa tinggi peningkatan si 8S Gen 4 dari 8S Gen 3 ini. Oke, kita tunggu dulu. Ini akan gue redupin sedikit karena terlalu terang. Di sini cukup. Gue login dulu guys. Oh, udah turun season juga tuh. Ini gua baru buka.
Kita langsung aja ke settingannya. Ini dia guys, pengaturan grafis ya ultra ekstrim 120 fps. Kita langsung lihat di aplikasi skin. Sebelumnya udah gua screenshot, jadi kita tinggal lihat saja hasilnya. Oke, gue cari dulu di Poco F6. Ini galeri, tunggu guys. Oke. Oke, jadi di sini gua itu main 4 match. Oke, bisa dilihat. Ini dia. Kayak satu, oh ini. Sebentar, kita terangin dulu sedikit. Ini agak redupin sedikit supaya balance. Oke, ini Poco F6, ini Poco F7. Oke, bisa dilihat atau gue simpan sini aja ya. Gue simpan aja guys biar enggak, aduh tapi ada lampu guys, ada cahaya lampu guys. Nah, kita pakai ini aja deh. Mudah-mudahan bisa pakai dus HP. Oke, ada cahaya lampu nggak nih? Wah, ada juga guys. Ada juga cahaya lampunya. Oke, nggak apa-apa, kita pegang aja. Kita pegang aja guys ya. Oke, di sebelah kanan ada Poco F6, di sebelah kiri ada Poco F7. Ini adalah match pertama. Keduanya ini dalam 4 match gua sama sekali tidak menyalakan, tidak menggunakan mode ultimate ini guys, tidak sama sekali, baik F6 ataupun F7. Oke, jadi ini baterainya dalam settingan balance keempat match ya. Match pertama bisa dilihat di sini grafik. Ini average-nya. Ya. Ini satu match yang F6 itu 12 menit. 12 menit lebih. Oke. Yang ini 6 menit, guys. Kenapa 6 menit? Ketika gua lagi main, ininya nih, si aplikasi skinnya kepencet guys sama gua, jadi terhenti merekam FPS-nya. Nah, tetapi langsung gua sambung lagi. Jadi ada di sini guys. Nah, jadi ini ada 2 slide. Kalau F6 ini hanya ada 1 slide ini aja. Ini 6 menit, ini juga sama guys. 6 menit. Jadi keduanya sama-sama di 12 menit. Oke. Gua di sini tidak menggunakan cooler dan tidak menggunakan game turbo di Wild Boost itu gua nonaktifkan guys. Jadi gua hanya menggunakan mode balance. Mode balance tanpa cooler. Ini dia hasilnya. Selama 12 menit di Poco F6 itu mendapatkan rata-rata FPS di 100 FPS. Tetapi bisa dilihat di grafiknya, dia anjlok di 60 fps. Bukan anjlok, ini adalah di limit guys, di limit ke 60 fps ketika suhu berada di atas 40 derajat. Suhu itu yang garis kuning ini guys, suhu di atas 40 derajat, di limit ke 60. Tetapi si prosesor dia berupaya untuk mencapai puncak lagi, makanya dia turun naik tuh FPS-nya. Nah, sedangkan ini di 6 menit ya. Ini untuk F7 selama 6 menit itu mendapatkan rata-rata FPS di 119, nyaris sempurna. Ini 6 menit.
kita lihat di F6 6 menit itu ini guys. Nah, di pertengahan sini guys. 6 menit ya. Ini terbukti di 6 menit suhu sudah mencapai di atas 40 derajat, tetapi FPS-nya sudah drop di 60 FPS. 6 menitnya di sini guys. Sedangkan untuk F7 selama 6 menit dia masih enjoy aja. Dan suhunya di 40. Beda sekitar ya 3 derajat saja guys. Settingan yang sama, game turbonya balance dan tanpa cooler. Kemudian di F7 6 menit berikutnya ini dia. 120 di menit ke berapa ini? Di menit ke 1. Ya, menit mau ke 2 menit. Ini berarti 6 tambah 1 menit 7 menit setengah lah kurang lebih. Di 7 menit setengah dia drop ke 90 FPS. Bukan drop ya guys, tapi limit. Di limit ketika suhu mencapai di atas 40 derajat. Di limit ke 90 FPS. Tapi dia naik lagi guys di 120 sampai menit ketiga dia bertahan. Menit ketiga itu berarti 6 ditambah 3, 6, 7, 8, 9, 9 menitan. 9 menit lebih dia naik lagi. Tetapi akhirnya sampai akhir pertandingan di menit ke 8 ya, 8 atau 9, di menit ke 9 dia full di limit ke 90 FPS. Oke, di sini menarik. Limitnya sorry guys. F6 di limit ke 60 dari 120. Sedangkan F7 dari 120 di limitnya ke 90. Secara gameplay yang di F7 ini nggak begitu kerasa guys, karena limitnya dari 120 ke 90 saja. Kalau yang ini berasa banget. Yang ini berasa banget limitnya. Bayangin guys, dari 120 ke 60 FPS. Ini adalah mode game turbo balance dan tanpa cooler. Oke, match kedua guys. Match kedua ini adalah match kedua. Poco F6 gua main di 7 menit 25 detik. Di F7 gua main di 14 menit. Oke, biar imbang kita ambil di 7 menitnya aja nih yang paling sedikit ya. Bisa dilihat ini adalah sorry. Game turbo, gua menggunakan game turbo dengan mode Wild Boost. Dengan mode Wild Boost tanpa cooler. Makanya bisa dilihat guys, suhunya kedua-duanya mencapai suhu 44 derajat Celcius. Tapi bisa dilihat grafiknya. F7 nyaris sempurna dan F6 turun naik, turun naik. Naik turun, naik turun. Ini mode Wild Boost tanpa cooler. Sorry guys, gue lagi agak nggak enak badan ini. Ya, ini mode balance dan ini Wild Boost tanpa cooler. F7 nyaris sempurna. Rata-ratanya pun di 118 FPS. Yang F6 rata-ratanya di 109 FPS. Langsung masuk ke match ke-3 guys. Ini dia. Nah, di sini aduh sorry guys. Di sini
Gua menggunakan cooler dengan settingan game turbo balance. Hasilnya seperti ini. Gua main di F6 di 11 menit. F7 gua main di 10:43 detik. Ya beda sekitar 1 menitan lah, 1 menit kurang ya. Bisa dilihat grafiknya. Di sini ada sedikit bug entah apa, tapi di gameplay sih normal-normal aja guys. Rata-rata FPS di 111 untuk Poco F6 dan 116 FPS untuk Poco F7. Maksimum temperaturnya bisa dilihat guys. Yang ini F6 di 37,8 derajat dan F7 di 35,4 derajat Celcius. Padahal gue menggunakan cooler yang sama. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena beda bahan dari back cover ini. Si kaca ataupun si frame metal ini lebih mudah menghantarkan dingin. Ya, dari cooler dingin ke bodinya dia lebih cepat mungkin sih guys. Oke, ini bisa dilihat. Ini match ketiga menggunakan cooler dengan settingan game turbo di balance. Match terakhir guys. Ini adalah match terakhir. Oke. Mode Wild Boost menggunakan cooler. Ini sudah performa maksimalnya lah gitu ya. Bukan performa maksimal, upaya maksimal. HP sedingin mungkin dengan settingan yang se-ekstrim mungkin. Bisa dilihat Poco F6 rata-rata menghasilkan FPS di 112,7 FPS dengan temperatur di 33 derajat Celcius. Poco F7 di 118,6 FPS, temperaturnya di 34,2 derajat Celcius. Bisa dilihat ini adalah mode Wild Boost-nya dengan menggunakan kipas. Memang sih 8S Gen 4 sangat terasa upgrade-nya dari Snapdragon 8S Gen 3. Ya ini rata guys, tuh lihat. Ada drop ke 100 mungkin ya. Nggak nyampe 90 sih. Nggak nyampe 90 ya, mungkin 100-an lah kurang lebih. Ya tuh minimum di 102 FPS guys. Tapi ini minimum di 81 yang F6. Itulah guys hasil tes FPS mungkin ya, dengan berbagai skenario pengujian. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kalian yang mungkin berminat untuk membeli salah satu dari smartphone ini. Ada F6 dan F7. Mana yang lebih worth it? Apakah ini worth it atau yang ini lebih worth it? Silahkan. Pilihan ada di tangan kalian guys. Segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi kepada kalian. Jangan lupa untuk selalu komen, kita sharing di kolom komentar, like dan juga subscribe.